udah mulai gak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sih udah gak punya jam ya, karena udah ditakdirkan bekerja kembali. Sebenarnya saya mau mogok kegiatan ekonomi, mulai dari bekerja. Mau hidup sederhana aja, santai aja, menyumbangkan sedikit untuk dunia yang riba ini. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain sepertinya. Saya berada di titik yang tidak sanggup. Menjadikannya kita manusia ini. Kemarin saya bertanya mengapa nggak ada kisah tentang Sudan. Dan menurutku ketika Allah tidak mengizinkan itu terjadi, maka memang sumber masalah awalnya itu di Zionis laknatullah, genosida Gaza. Tapi sekarang mulai tampak orang-orang mulai menceritakan tentang Sudan. Jadi itu seperti penjara yang ada di tanah itu. Penjaranya nggak lagi di dalam, penjaranya di luar. Penyiksaannya itu dilakukan di luar, di tanah mereka sendiri. Kalau di Gaza kan enggak, penyiksaan itu masih terjadi sampai sekarang. Tapi penyiksaan itu dilakukan di dalam tahanan, di dalam penjaranya Zionis laknatullah itu. Dan bahkan sampai sekarang pun, sampai hari ini, kemarin ya, pembantaian di Gaza itu masih terjadi. Kalau saya nggak salah baca itu 100 lebih ya kemarin. Mereka udah jadi sampai kemarin pun, bahkan detik ini kejahatan terus terjadi dilakukan oleh Zionis. Dan kita sedang melihat bagaimana orang-orang munafik melakukan genosida di Sudan. Mereka ngaku Islam itu, tapi seperti ISIS mungkin ya, mereka berpura-pura Islam. Kalau ISIS sendiri itu nggak tahu ayat pertama surah Al-Fatihah. Jadi mereka memang mengaku Islam. Mereka nggak peduli mereka diperintahkan untuk mengaku sebagai apa. Yang mereka pedulikan adalah mereka berkuasa. Karena dalam Islam itu jelas ya, Allah memerintahkan perangnya orang yang memerangi kamu, tapi jangan melewati batas, jangan berlebihan, karena Allah nggak menyukai orang yang melakukan hal yang berlebihan. Dan Rasul itu sudah menjelaskan tingkat berlebihan dalam perang itu seperti apa. Misalnya perempuan, anak-anak itu nggak boleh diganggu, tumbuhan saja nggak boleh diganggu, hewan nggak boleh diganggu. Ini penyiksaan dilakukan kepada orang-orang yang bahkan nggak memegang senjata, rakyat sipil. Bukti bahwa mereka memang bukan Islam. Mereka hanya dipaksa untuk mengaku Islam, dan mereka diberikan senjata atas pengakuan itu. Sama seperti ISIS. Makanya ISIS sekarang membela Zionis kan, karena kenyataannya mereka memang bukan Islam. Mereka hanya mengaku supaya seperti permintaan Zionis dan para kaum munafik, karena mereka memang tujuannya Islam itu runtuh. Tapi kenapa para munafik itu masih ngaku Islam? Karena mereka tahu mereka lemah. Mereka ternyata takut dengan orang Islam. Makanya mereka sampai detik ini terus menerus menghina orang-orang Islam, mengatasnamakan kaum-kaum yang melakukan tindakan keji dengan atas nama Islam itu. Karena mereka sejatinya takut dengan Islam. Takut karena Islam itu melarang riba, melarang mereka hidup bermewah-mewahan, karena Allah bilang bermewah-mewahan telah melalaikan kamu. Mereka mengincar kekuasaan, mengincar harta, melakukan peperangan. Tujuannya hanya satu, supaya mereka bermewah-mewahan di dunia ini, karena mereka nggak percaya di dunia akhirat. Mereka yang mereka percaya itu adalah dunia saat ini. Itulah yang mereka kejar mati-matian. Dan pembantaian
Bahkan perang dunia satu pun berawal dari riba. Berawal dari uang kertas. Jadi uang kertas ternyata di Amerika itu digunakan sebelum perang dunia satu. Mereka nggak punya dana untuk perang dari emas, makanya mereka ciptakan riba, uang kertas, supaya mereka punya dana untuk perang. Terciptalah perang dunia satu. Jadi sekarang kalian paham kenapa Allah membenci riba. Karena riba itu seperti kamu memberikan pisau ke orang lain untuk menikam kamu sendiri. Kebodohan yang nyata. Makanya yang melakukan itu, yang memberikan dan yang diberikan itu kena. Karena sama artinya kamu memberikan mereka kekuatan untuk melakukan kejahatan. Itulah kenapa Allah sangat membenci riba. Sekarang kalian lihat sendiri hasilnya, dampak dari riba itu sendiri, perang dan pembantaian terhadap orang-orang yang lemah, yang tidak bersalah. Dan itu dihasilkan dari uang kamu. Riba, proses ekonomi. Karena kamu adalah makhluk ekonomi. Menyedihkan ya, kebodohan itu adalah sesuatu yang menyedihkan. Ketika orang itu tidak paham, tangannya sendiri menciptakan kejahatan karena kebodohannya. Itulah riba, proses riba dari uang kertas. Makanya mereka sampai detik ini mati-matian menghina orang Islam. Padahal Al-Quran itu tidak jelas. Makanya sikap orang yang mau membunuh karyawan TV itu sikap yang jauh dari Al-Quran. Karena jelas ya, Allah itu menyuruh kita santun atau berlemah lembut kepada orang-orang lemah, sama seperti Rasulullah kepada para pengemis. Meskipun pengemis itu menghina Rasulullah tetap justru bersikap lemah lembut. Karena memang umat muslim itu nggak boleh bersikap keras kepada orang-orang lemah, justru dipaksa untuk bersikap lembut terhadap orang-orang lemah. Kok malah ngancam-ngancam membunuh orang karyawan TV yang jelas-jelas nggak punya kekuatan apa-apa, yang justru melemparkan kritik kepada kamu. Kritiknya dihadapkan dengan ancaman pembunuhan. Ini jelas jauh dari Al-Quran. Nggak bisa kamu bersikap sombong terhadap, bahkan bersikap sombong terhadap apapun itu nggak boleh. Apalagi kamu memaksa, mengancam membunuh orang-orang yang mengkritik kamu, membunuh karyawan TV yang mengutarakan opininya. Nggak bisa. Itu sikap yang benar-benar jauh dari Al-Quran. Bukti nyata bahwa mereka itu nggak baca Al-Quran. Karena kalau kamu baca Al-Quran, kamu akan condong kepada kelembutan, kesayangan, tapi tegas terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, karena itu perintah Allah. Sallallahu Muhammad kan. Jadi hari ini saya nggak pakai jam ya, hari Jumat saya udah nggak pakai jam kayaknya. Nggak ada orang juga ya Allah. Wallahu a'lam. Apakah orang-orang akan mendengarkan ini, bisa serahkan ke Allah aja ya. Saya hanya menyampaikan dengan cara yang paling mampu saya lakukan. Tapi ya sudahlah. Kadang-kadang saya berpikir orang-orang itu dulu sering mengatai saya orang yang nggak beradab gitu kan, orang yang nggak sopan. Nggak ngerti juga saya, karena saya memang nggak tahu sopan itu apa. Yang saya hanya tahu, saya dilarang untuk menyakiti orang lain. Apakah sopan itu adalah tidak menyakiti orang lain? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu definisi sopan bagi mereka. Juga ngerti definisi adab. Makanya kadang-kadang saya bertanya, apakah saya pantas untuk menjelaskan Al-Quran ketika orang lain mengatakan saya orang yang tidak sopan, tidak beradab. Tapi saya berpikir kembali, oh adegan loncat, Sallallahu Muhammad adegan loncat. Saya berpikir kembali, apakah itu yang dinamakan adab? Ketika anak kecil dibantai, kamu mengirimkan makanan. Apakah itu adab? Ketika anak kecil dibantai, kamu mengirimkan obat-obatan. Itu yang kamu bilang adab? Malu sama imanmu, malu sama Al-Quran, malu sama Allah, malu sama Rasulullah. Kalau itu yang kamu bilang adab, berarti kamu memang gak baca Al-Quran berarti. Malu itu bukan kena bencana. Sedangkan orang kena bencana saja, itu bukan cuman
makanan dan obat-obatan yang kamu kasih. Kamu tambah satu ustadz suruh larang mereka buat maksiat kalau bencana kan. Tapi ini peperangan, anak kecil dibantai. Kenapa kamu nggak merasa malu hanya mampu mengirimkan makanan dan obat-obatan? Padahal kewajiban kamu itu mereka pasukan perang, senjata. Karena ini pembantaian. Malu. Kenapa kamu nggak punya rasa malu kepada Allah?